Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu pengelola tambang pasir ilegal di Kecamatan Bajenggoa jadi tersangka. Gaji pelatih, pemain, dan staf PSM Makassar belum dibayar selama 5 bulan. Seorang ASN di Pinrang jadi pengedar sabu-sabu. Seorang ASN di Pinrang diduga jadi pengedar sabu-sabu. Tersangka ditangkap bersama rekannya saat sedang transaksi sabu-sabu di salah satu mal. Sat Narkoba Polres Pinrang menangkap seorang ASN berinisial RS dan rekannya MS saat transaksi sabu-sabu di Kompleks Mall di Pinrang pada Jumat dini hari. Setelah ditangkap, kedua tersangka dibawa ke Polres Goa untuk diinterogasi. Menurut Kasat Narkoba Polres Pinrang, RS merupakan target operasi yang dikenal lihai mengelabui polisi. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,5 gram. Dan atas nama RS, dan ini adalah berprofesi sebagai ASN. Yang kita tahu bahwa dia ASN. Tahu kami memang dia mengedar. Jadi kalaupun ada berita bahwa memang ini adalah pelaku, bagaimana ini masuk dalam target operasi kami selaku pengedar, karena dia juga memang ASN. Dan memang ini orangnya liar. Kami dapatkan itu barang bukti berupa 3 saset kecil berisikan kristal, kita duga sabu, yang kalau jumlah brutonya ditimbang dengan plastiknya itu 0,5 gram. Polisi masih menyelidiki asal-muasal sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh tersangka. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Belasan pemuda geng motor yang kerap melakukan teror penyerangan di Makassar ditangkap polisi. Polisi menyita anak panah serta sepeda motor yang plat nomor kendaraannya ditutup dengan selotip. Geng motor yang terlibat penyerangan ditangkap polisi saat berkumpul di parkiran salah satu minimarket di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Dari belasan pemuda, 4 orang membawa sajam berupa anak panah. Geng motor ini ditangkap karena diduga sebelumnya melakukan teror penyerangan di Jalan Tanjung Merdeka dan di Jalan Daeng Ngepe, Tamalate, Makassar. Belasan kendaraan yang digunakan geng motor ditutup dengan selotip untuk menutup identitas sepeda motor. Dari belasan pemuda, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Dari pihak Polsek Tamalate mengamankan sebanyak 13 orang. 4 diantaranya ditemukan membawa tajam jenis busur. Motif geng motor ini menyebarkan teror penyerangan, diduga untuk mempertegas eksistensi kelompok geng motor terhadap kelompok geng motor lainnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria di Makassar mencuri ponsel jemaah masjid yang sedang beristirahat. Ponsel hasil curian lalu dijual, uangnya untuk membeli sabu-sabu. Pria berbaju hitam ini adalah Ardi. Ia jalan perlahan mendekati jemaah yang sedang tertidur sambil mengamati situasi di area masjid yang berada di Kecamatan Tamalan Rea, Makassar. Setelah berada di dekat korban, pelaku kemudian mengambil tas korban yang berisi ponsel lalu kabur. Polsek Tamalan Rea menyelidiki pencurian lewat CCTV. Pada Jumat malam, Ardi akhirnya ditangkap saat hendak melakukan aksi serupa di sebuah masjid di Kecamatan Biringkanaya. Ardi merupakan residivis. Setelah keluar dari penjara, ia kembali mencuri di beberapa lokasi. Uang hasil menjual barang curian digunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan lain. Kamu di wilayah Taman Rea? Apa-apa saja yang kamu ambil? HP 5. 5. Itu cara mau ambil HP di mana-mana saja? Langsung ambil. Di rumah kos juga? Iya, rumah kos. Kantor-kantor? Iya.
Itu HP rata-rata kau jual harga berapa? 300. Terus uangnya untuk apa? Bagi makan. Selain makan untuk apa juga? Itu ya. Sabu. Apa? Sabu ceko. Untuk sabu-sabu. Modus pelaku melakukan tindak kejahatan dengan cara door to door, di mana tersangka kerap mengincar indekos dan jemaah yang sedang beristirahat di masjid. Pelaku kambuhan dalam pelaku tindak pidana pencurian dengan cara door to door atau korban memanfaatkan korban yang beristirahat di masjid itu didalami sudah melakukan lebih dari sekitar 5 kali. Polisi masih menyelidiki lokasi pencurian lain serta mencari barang bukti yang telah dijual oleh Ardi. Ardi terancam 5 tahun penjara karena dijerat pasal 362 atau 363 KUHP tentang pidana pencurian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pencuri yang sedang mengintai sepeda motor milik jemaah masjid di Kecamatan Somba Opugoa ditangkap warga. Terduga pelaku lalu dibawa ke pos pengamanan dan diserahkan kepada polisi. Pria yang berada di dalam pos pengamanan ini adalah terduga pelaku curanmor berinisial RE. Ia ketahuan warga saat mengintai sepeda motor milik jemaah masjid di perumahan BTN Geraha Asri Sakinah, Kecamatan Somba Opugoa. Sebelum dihajar warga, terduga pelaku dibawa ke pos pengamanan dan diserahkan kepada polisi. RE lalu dibawa ke Polsek Somba Opu. Di sini ada seorang ibu yang meluapkan emosinya. Ia kesal pernah kehilangan ponsel dan menuduh RE pelakunya. Saat diinterogasi, RE awalnya mengelak tuduhan pencurian. Namun belakangan ia mengaku pernah mencuri sepeda motor di masjid yang sama beberapa waktu lalu. Sepeda motor hasil curian lalu digadaikan. Saat menjelang maghrib, pelaku sementara mempelajari situasi di tempat kejadian yang sebelumnya, sehingga masyarakat bersama dengan security yang di pos perumahan tersebut memanggil dan mengamankan pelaku di dalam pos. RE sementara ditahan di Mapolsek Somba Opu. Atas perbuatannya, RE dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.